Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 2121011000015. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Manusia dan Kebebasannya yang terdapat dalam sebuah buku Penciptaan Manusia dalam Perspektif Islam dan Sains guna memenuhi tugas studi Quran dan tafsir Tabawi. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya, yakni manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sebagian besar itu berasal dari sperma dan juga ovum, selain Adam, Hawa, dan juga Nabi Isa. Nah, tubuh manusia ini terdiri atas berbagai sistem, seperti sistem rangka, otot, saraf, pencernaan, dan juga sistem pernafasan, yang semuanya itu bekerja secara terkoordinasi. Sistem ini tersusun dari organ, jaringan, dan miliaran sel yang terus beregenerasi. Manusia ini bisa bergerak berkat otot yang kompleks dan juga luar biasa. Organ-organ lain seperti mata, telinga, ini juga menunjukkan kehebatan ciptaan Tuhan. Namun, keistimewaan utama manusia ini terletak pada akal dan juga jiwa, termasuk pada qalb atau pusat perasaan. Nah, kepekaan hati ini melahirkan budi pekerti, akal sehat, dan kesadaran moral yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Nah, kepekaan inilah yang kemudian menimbulkan budi pekerti luhur, gabungan antara daya pikir dan kesadaran moral. Ia pun adalah akal sehat dan juga kepekaan hati, kemampuan berpikir jernih dan mengasah kepekaan untuk menemukan kebenaran yang dijelaskan di dalam sebuah ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu ini seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Infitar ayat 6-8. Nah, organ tubuh manusia ini demikian hebat. Ini juga mungkin dimiliki oleh hewan, namun manusia ini memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu akal dan jiwa yang sudah saya jelaskan tadi, yang semuanya itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Karena manusia ini juga memiliki qalb, yaitu perasaan. Kata qalb sering pula diartikan yaitu jantung. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengatakan jantung hati. Nah, dalam arti pusat perasaan, pusat kepekaan. Bila seseorang kehilangan pusat kepekaannya, maka dia tidak akan segan melakukan keburukan. Ia juga akan kehilangan belas kasihannya terhadap kaum lemah, karena rasa kasih adalah kepekaan hati melihat ketidakberdayaan. Kepekaan inilah yang kemudian menimbulkan budi pekerti luhur, gabungan antara daya pikir dan kesadaran moral. Ia pun adalah akal sehat dan kepekaan hati, kemampuan berpikir, dan juga mengasah kepekaan untuk menemukan kebenaran yang dijelaskan dalam sebuah ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasirru fil ardi fattakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ayat ini terdapat dalam sebuah surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya itu, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah,
Hal lain ini juga yang meninggikan derajat manusia atas makhluk lain adalah kebebasan. Kebebasan manusia dan konsekuensinya itu akan muncul dari hak istimewa ini yang dapat dilihat dalam sebuah ayat, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya yaitu jalan kejahatan dan juga ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, dan juga sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini terdapat pada surat Asy-Syam ayat 7-10. Manusia ini memiliki derajat lebih tinggi dari malaikat karena diberi ilmu kebebasan memilih dan juga tanggung jawab. Jika manusia lalai, dampaknya itu akan besar bagi seluruh ciptaan. Sejarah mencatat banyak musibah akibat penyimpangan manusia dan juga hukum Tuhan, baik itu sebagian ujian, azab ataupun fenomena alam. Manusia, malaikat dan iblis ini berasal dari unsur berbeda, namun semuanya itu dituntut beribadah. Keutamaan manusia bukan pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan juga keberadaan roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kemampuan untuk beriman, berbuat baik, dan juga mengenal Tuhannya. Meski berasal dari sperma, manusia ini menjadi makhluk yang mulia lewat amal kebijakan. Allah ini memberi manusia potensi untuk memilih kebaikan, tetapi juga menyimpan potensi negatifnya. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi wewenang mengelola alam, tapi juga bertanggung jawab menjaganya. Islam ini menekankan pentingnya bumi, yang disebut 453 kali di dalam Al-Quran, lebih banyak dari langit ataupun surga. Mungkin penjelasan dari saya hanya sampai di situ. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.